Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Oke guys, di video sebelumnya saya kan itu ya mau membahas ini ya mengenai leverage guys. Ya, jadi nanti kalau kita mau buka akun baik demo maupun real itu kita diminta memilih leverage. Mau 1:1, 5 atau sampai 500 ya. Jadi kita belajar dulu mengenai leverage. Ya, oke guys. Sebelumnya seperti ini. Leverage ini akan berkaitan dengan lot, modal, ya, lalu margin. Jadi keempat ini sangat berkaitan guys. Kita berawal dari lot dulu. Ya, apa itu lot ya? Jadi lot itu ada ini guys. Ada standar, ada mini, lalu ada mikro. Ya, kalau standar itu ya 1, kalau mini ya 0,1, kalau mikro 0,01. Ya, lalu mengenai jumlahnya. Jadi satuan lot kalau misalkan kita di saham ya, biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu satu lot itu misal 100 saham atau 1000 lembar saham, 100.000 lembar saham dan lain sebagainya. Seperti itu kan? Ya. Nah, kalau di forex ini standar satu lot itu satuan jumlahnya adalah 100.000 guys. Artinya apa? Artinya kita butuh uang 100.000 dolar untuk kita bisa open perdagangan satu lot. Lalu di mini lot itu kita butuh yang namanya 10.000 jumlahnya. Lalu di mikro 0,01 kita butuh 1000. Artinya kita butuh 1000 dolar. Kalau yang mini kita butuh 10.000 dolar. Nah, ini kan sangat memberatkan kita guys sebagai seorang trader pemula ya yang ingin trading seperti itu. Nah, maka di sini peran broker itu sangat penting guys ya. Peran broker itu adalah sebagai jembatan untuk melemparkan transaksi kita ke pasar ya. Selain itu, broker juga ini guys memberikan kita dana pinjaman. Nah, dana pinjaman ini bukan dana untuk kita hutang ya guys ya, bukan. Akan tetapi membantu kita untuk kita bisa open perdagangan dengan modal yang kecil. Nah, di sini peran broker sangat penting untuk istilah leverage ini. Untuk lebih memudahkan, kita pakai itu guys, kalkulator untuk menghitung ya. Nah, di sini saya menggunakan ini guys, aplikasi seputar forex ya. Oke. Nah, di sini kita cari tools, kumpulan tools, lalu di atasnya kita cari kalkulator guys, kalkulator margin. Nah, di sini guys, ini ya, kalkulator margin. Nah, kita untuk mengetahui bedanya leverage 1:1, 1:100, 200 sampai 500 ya. Oke. Coba ya, kita ini dulu. Coba pilih pairnya dulu. Ya, ini terserah ya. Misalkan aja nih, kita di pair Audi CAD. Ya, lalu kita pilih leverage. Nah, ini contoh kita nggak memakai leverage besar ya guys ya. Artinya kita menggunakan dana yang seharusnya kita depositkan ketika kita ingin trading. Jadi kita coba 1:1 dulu. Artinya tidak ada dana pinjaman dari broker ya. Maka untuk kita melakukan open perdagangan satu lot, kita butuh dana ini guys, 71.770 dolar ya, 71.000 dolar guys untuk pair Audi CAD. Contoh kita pakai pair lain.
katakanlah yang apa namanya, ini ya, saya pilihkan yang terkenal ya, Euro USD ya, istilahnya yang banyak digunakan orang-orang ya. Nah, kalau Euro USD leverage 1:1, kita open satu lot, kita butuh dana berapa? Nah, 113.000 dolar guys. Ya, kita butuh dana 113.000 dolar untuk pasang open perdagangan satu lot di pair Euro USD tanpa leverage. Oke, kita coba lagi. Euro USD saya ganti dengan ini, gold ya, XAU USD. Oke, coba kita hitung. Nah, kita butuh dana ini guys, kalau kita mau trading di gold ya, 189.000 dolar. Jadi modal kita harus miliaran guys. Nah, ini kan sangat memberatkan ya untuk kita sebagai trader pemula yang ingin trading. Oke, ini saya kembalikan ke Euro USD dulu aja ya, yang apa namanya, standar ya. Nah, Euro USD. Oke, tadi kan kita butuh 113.000 dolar. Nah, kalau kita mau OP ini 0,1, artinya kita butuh modal ini guys, 11.000 dolar. Ya, tadi kan 113 dolar. Nah, ini 11.000 dolar. Jadi berkurang. Kalau kita mau OP ini tanpa leverage. Ya. Lalu kalau kita pakai lotnya 0,01 ya. Kita hitung. Nah, kita butuh dana 1.000 dolar guys. Ya, 1.132 dolar tanpa leverage. Oke, sekarang kita ganti leverage-nya. Jika kita pilih leverage sekarang ya guys ya, yang 100:1 dulu ya. Lalu kita pakai lot mini aja ya guys ya, 0,1. Nah, kita butuh berapa nih untuk berdagang di Euro USD? Jika kita pilih leverage 1:100, kita berdagang di Euro USD dengan lot sekian, itu kita butuh hanya 100 dolaran guys. Ya, 100 dolaran saja. Sekarang kita besarkan leverage-nya. 500. Ya, kita hitung. Nah, kita butuh dana modal 22 dolar saja guys. Ya. Jadi kita bisa trading di Euro USD dengan memilih leverage 500. Kita pasang 0,1 dolar ya, lot perdagangannya. Kita membutuhkan margin 22 dolar saja ya untuk modalnya. Nah, dari sini kita paham ya guys ya mengenai leverage. Jadi leverage itu dana kita satu, itu yang 499-nya itu ditalangi oleh si broker guys. Ya, bukan berarti nanti kita mengembalikan, tidak. Ini bukan hutang, bukan pinjaman seperti itu, bukan. Nah, jadi untuk leverage yang 500 kita berdagang di Euro USD, sedangkan broker sekarang sudah minimal sudah bisa 100 dolar ya guys ya, 100 dolar. Nah, itu kita sudah bisa berdagang guys. Ya, artinya kita sekarang itu broker-broker sudah minim itu ya, minim untuk deposit ya, gitu, sudah banyak. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita butuh perbandingan ya guys ya, dalam hal kita memilih leverage ini. Kalau untuk leverage yang lebih besar itu semakin besar leverage yang kita pilih, nanti resikonya juga akan semakin besar. Loh, kok gitu bang? Nah, ini guys, jadi simak baik-baik ya. Oke, kita ingat dulu ya,
Kalau kita pilih leverage 500 pakai 0,1, kita butuh 22 dolar saja ya. Kalau kita pakai leverage mana tadi? Ini 100 ya. Lalu kita hitung. Kita butuh ini guys. Modal 113 ya. Jadi kalau misalkan tadi leverage 500 kita butuh 22 dolar. Kalau leverage 100 kita butuh modal 113. Nah, nanti saya jelaskan ya. Ini guys penjelasannya. Misalkan kita berdagang dengan lot 0,1 ya. Kalau kita menggunakan leverage 500 artinya kita deposit dengan modal 22 dolar. Kalau kita pakai leverage 100 ya, kita butuh modal 113 tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu leverage besar ini resikonya apa? Resikonya hanya pada itu guys, greedy, ketamakan, ingin open perdagangan banyak. Kalau kita tidak bisa mengatur. Contoh gini, dari lot ini 0,1 kita modalnya 22 dolar. Jika pergerakan harga sedang floating loss ya, misalkan ya guys ya, maka setelah 220 poin ya, kita MC guys, margin call. Ngerti maksudnya ya? Jadi dana kita 22 dolar nih. Ya, dana kita 22 dolar. Kita OP 0,1 lot. Ya, karena kita pakai leverage 500 nih. Ya. Kalau kita misalkan OP buy, tapi harga yang sedang bergerak sekarang itu turun gitu. Turun sampai 220 poin, maka kita margin call. Nanti beda poin sama pips di video selanjutnya aja ya, supaya tidak kepanjangan ya. Lalu kalau kita deposit dengan dolar 113 dolar, kita OP 0,1 lot, maka kalau kita floating loss kita butuh 1130 poin. Jadi ini panjang guys, nafas kita panjang gitu loh, karena kita menggunakan leverage 100 banding 1, maka kita harus butuh 113 dolar. Jadi resikonya itu lebih tinggi leverage besar. Nah, di broker luar itu ada yang bisa sampai 2000 guys. 2000 banding 1. Gitu. Jadi teman-teman kalau menggunakan deposit 100 dolar ya, memakai leverage ini, teman-teman bisa order 1 lot loh guys. Bisa. Ya. Karena 100 dolar ini dikali 2000 ini leverage-nya itu sudah 200.000 dolar gitu. Padahal tadi Euro USD satu lotnya kan 113.000 ya. Nah, ini kita punya dana 200.000 dolar. Maka kita bisa pasang sampai 2 lot gitu. Nah, kalau dengan modal 100 dolar ini kita OP-nya 1 lot ya, kalau floating hanya 100 poin aja kita sudah habis guys. Ya. Makanya OP-nya sesuaikan lotnya. Itu penting nanti. Ya. Jangan terlalu besar, sesuaikan dengan resikonya. Gitu. Jadi kita bisa nih modal 100 dolar kita OP 1 lot itu bisa kalau kita menggunakan leverage 2000 gitu. Nah, bahayanya di situ kalau leverage-nya terlalu besar. Kita bisa nih OP dengan lot yang besar, bisa. Kalau dapat untung ya memang besar. Tapi kalau sedang floating loss itu kita cepat miss call sampai margin call guys.
Jadi di sini apa namanya, saran para master trader di sana, teman-teman tentukan dulu modalnya. Misalkan teman-teman modalnya $100 ya. Nah, leverage yang bagus itu ya berapa? Nah, 500 itu sudah standar guys. Jadi kalau kita OP dengan 0,1 lot, artinya kita butuh 1000 poin untuk margin call. Jadi ini nafasnya masih panjang. 1000 poin itu panjang guys. Ya, 100 pips itu panjang. Jadi kita aman. Dengan modal $100, kita pakai leverage 500, order 0,1 itu aman gitu loh. Nah, untuk penghitungan itu ya profit atau loss yang berkaitan dengan lot dan modal ini nanti kita bahas di selanjutnya ya, supaya kita tahu kita mau profit berapa sih, resiko kita berapa sih. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya guys ya hubungannya lot, leverage, dan modal ya. Nanti diulangi lagi aja videonya kalau teman-teman belum memahami ya. Ini saya coba usahakan untuk menjelaskan seringkas semudah mungkin guys ya. Oke, lalu lanjut ke margin ya. Margin itu apa? Oke, sekarang kita bahas margin ya guys ya. Nah, di MetaTrader kan kita mengenal ini ya, apa namanya, ada balance, equity, free margin, margin level, dan margin ya. Ini saldo, ekuitas, margin bebas kalau bahasa Indonesianya ya. Ya seperti itulah pokoknya ya. Lalu gini, saya besarin. Oke, jadi gini guys, balance atau saldo itu adalah dana atau modal kita ya, ini jelas ya. Nah, kalau equity itu dana plus floating. Nah, ini nanti floatingnya plus atau minus ya. Kalau floating profit, misalkan contoh seperti ini guys. Nah, ini kan sedang floating profit ya. Ini profitnya 5.000 sedang berjalan. Ini belum di close ya ordernya ya, ceritanya ya. Kayak gitu. Jadi floating profitnya 5.432, modalnya sekian, artinya ekuitasnya itu sekarang menjadi 15.432. Kalau ini di close semua, nanti balance kita ini berubah. Yang 10.000 ini berubah menjadi 15.432. Seperti itu ya. Lalu free margin. Nah, free margin ini apa? Dana free yang masih bisa diorder. Kayak gitu guys. Jadi kalau teman-teman punya modal 10.000 misalkan, lalu teman-teman dalam kondisi floating profit ya, artinya dana bebasnya itu bertambah jadi 11. Jadi dana yang bisa diperdagangkan itu 11.000 guys. Gitu. Jadi masih bisa order karena dananya masih ada, free marginnya. Kalau misalkan ya, misalkan ini sedang floating minus, floating loss, ini merah semua ya warnanya ya. Katakanlah ini nanti ekuitasnya kan berarti berkurang, ya kan? Maka free marginnya ini akan kurang dari 10.000 guys, gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya latihan di akun demo. Misalkan teman-teman ada dana $5.000. Nah, $5.000 coba pakai lot yang besar-besar ya. Nanti kalau floating minus misalkan, ini nanti free marginnya itu bisa sampai minus juga gitu. Nah, ketika free marginnya ini sudah sangat kecil ya, kita nggak bisa nambahi order, nggak bisa. Nah, itu pengertian free margin ya. Nah, kalau margin level ini apa? Rasio equity ini dibagi dengan margin. Nah, margin ini apa? Dana jaminan untuk bisa order. Maksudnya gini, dana jaminan yang diperlukan broker untuk kita membuka transaksi guys. Nah, besarnya itu dipengaruhi oleh leverage.
semakin besar leverage, semakin kecil margin yang dibutuhkan. Tiap pair juga berbeda. Nah, bingung ya guys ya? Sama guys, saya juga bingung. Ya, gini guys, gampangnya gini. Ya, teman-teman hanya cukup melihat ini aja. Nah, 3 ini aja. Ya, jadi untuk margin level sama margin ini nggak usah pusing-pusing deh, gitu. Nanti malah nggak lanjut belajar tekniknya, ngurusi istilah-istilah gini. Udah nggak usah pusing-pusing. Yang nanti yang teman-teman pakai itu hanya 3 ini kok. Oh, dana saya sekian. Oh, ekuitas saya tinggal sekian, misalkan. Atau ekuitas saya jadi sekian. Jadi saya bisa nambah order lagi. Nah, seperti itu. Lalu free marginnya, dana yang masih tersedia untuk bisa ditradingkan itu sekian. Udah 3 ini aja. Ya. 3 ini aja. Gitu. Nggak perlu pusing istilah-istilah seperti ini. Nanti nggak belajar-belajar guys. Ya. Jadi belajar trading ini yang mudah saja, yang simple saja. Ya. Tapi ketiga ini harus tahu ya guys ya. Harus tahu. Oke, jadi saya coba simpulkan secara sederhana ya guys ya, mengenai 4 ini. Ya, jadi keempat ini itu sangat berkaitan. Ya, lot, leverage, modal, dan margin. Ya, jadi gini aja gampangnya. Misalkan di broker sudah ada ketentuan minimal $100 ya depositnya. Nah, leverage yang dipilih 500 banding 1 ya, itu masih aman guys. Ya, jadi modal $100 memilih leverage ini itu masih aman ya. Tapi OP-nya jangan banyak-banyak gitu. Jangan 0,1 lot berapa kali, jangan. Teman-teman harus belajar analisa yang pakem gitu untuk bisa menempatkan titik entry yang tepat sehingga tidak perlu banyak OP seperti itu. Bang, kalau dana saya punya modal uang dingin ya $1.000. Itu bagaimana bang? Nah, kalau $1.000 teman-teman bisa pilih leverage 100, 200, atau 500, terserah gitu. Jadi perbedaannya apa? Leverage 100 ini menjaga kita supaya tidak OP terlalu banyak, itu aja sih. Kalau kita memilih 500 leverage-nya dengan modal $1.000, itu nanti kita akan mudah terpancing ya, mudah tergoda untuk menggunakan lot yang besar gitu loh. Nah, itu beresiko dengan saldo kita. Jadi pilihan leverage ini itu yang membedakan itu faktor resikonya. Semakin besar leverage, kita semakin resiko tinggi gitu loh. Resikonya tinggi, kalau kita profit juga tinggi karena kita bisa menggunakan lot yang besar. Kayak gitu ya kesimpulannya. Jadi sudah mengerti ya artinya leverage yang berhubungan dengan modal dan lot yang akan kita perdagangkan nanti. Kita harus tahu dulu ya, sebagai trader pemula, kita harus tahu dulu ini minimal istilah-istilah ini. Jadi nanti saya nggak akan bahas istilah-istilah yang rumit-rumit, enggak. Istilah yang penting saja menurut saya ya. Nanti saya bikinkan video-video yang menurut saya penting-penting saja gitu loh. Yang nggak penting nggak usah kita bahas. Kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau ini penting menurut saya. Oke, next video saya akan coba itu ya membahas bagaimana kita menghitung profit ya dengan apa? Dengan patokan poin K atau pips K ya. Lalu berkaitan juga dengan lot. Seperti itu, kita dapat profit berapa, kita loss berapa. Hubungannya juga dengan modal. Gitu. Ya, ini pasti seru guys, ya. Pasti seru. Oke. Ya, cukup segini dulu ya guys ya. Next video saya akan bahas cara
kita menghitung poin, pips, keuntungan atau kerugian seperti itu ya. Lalu berkaitan dengan lot dan modal ya, supaya kita nanti bisa mengatur RR-nya, risk reward-nya ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.